Nggak ada yang mau nerima saya. Ya nggak punya pendidikan, udah gitu reputasinya itu bukan reputasi pekerja, reputasinya itu party-party. Gitu. Kenapa ya pabrik farmasi bisa hebat, langgeng gitu. Hebat aja, kalau hebat kan nggak cukup langgeng. Jadi soal kepercayaan. Maka itu dari tahun 90-an saya berusaha untuk bagaimana orang percaya sama Sido Muncul. Bapak ada nggak sih momen dimana kayak Bapak capek, terus kayak mau nyerah? Wah, kalau itu sering lah, sama lah. Itu pengalaman setiap orang, capek, bosen, lihat tetangga lebih hebat. Jadi Bapak pernah kayak mentally kena gitu nggak Pak? Maksudnya kayak stres yang ekstrim? Oh, pernah, sampai nggak bisa jalan, sampai rambutnya rontok. Begitu saya nggak pikiran, rambutnya tumbuh lagi gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Senang sekali karena sekarang aku lagi di Semarang dan aku dapat kesempatan untuk ngobrol sama seorang entrepreneur yang sangat luar biasa. Aku kenal dari kecil. Ini adalah sebenarnya lumayan personal karena aku ingat banget waktu awal aku bikin Creativepreneur, aku pernah minta sponsor ke Pak Irwan dan ditolak teman-teman. Waduh. Jadi lumayan membangun semangatku untuk terus belajar sampai akhirnya sekarang bisa bekerja sama. Kita sambut dengan hangat Direktur PT Sido Muncul Bapak Irwan Hidayat. Hai Pak Irwan. Ya, apa kabar? Baik. Apa kabar Pak Irwan? Ya, baik-baik. Kita sudah lama sekali tidak bertemu. Berapa tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun ya Pak ya? Iya. Ya 10 tahun loh Pak. Jadi aku umur 16 tahun berarti dulu. Oh, 16 tahun, wah ya lama ya? Lama banget. Iya, iya. Habis itu kemarin kita ketemu lagi di istana, walaupun Bapak lupa aku siapa. Saya nyebutnya dia, Putri Pariwisata ya? Aduh. Soalnya barusan diwawancara sama Putri Lingkungan. Ya, kamu salah sih nyebutnya Putri Tanjung. Loh, emang nama dia Putri Tanjung? Iya, namanya kok. Pak, terima kasih. Iya. Sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga sekarang kita ada di Tentrem di Semarang. Pak, aku penasaran nih, kan Sido Muncul ini kan merupakan perusahaan yang udah lama sekali. Berdirinya tuh semenjak 1951, betul nggak Pak? Iya, betul. Dan sekarang Bapak sudah membawahi banyak sekali lini bisnisnya gitu ya Pak ya, banyak. Aku penasaran Pak, boleh diceritain nggak sih perjalanan Bapak dari awal itu gimana sampai akhirnya sekarang? Perusahaannya nggak banyak, kita cuma punya Sido Muncul sama hotel. Iya. Ya kan Sido Munculnya banyak turunan nih Pak. Nggak juga, Sido Muncul cuma punya pabrik bahan baku jamu. Oke. Dan Sido Muncul, tapi bisnis kita itu di hilirnya kita menggunakan UKM, hulunya kita bekerja sama dengan petani-petani. Gitu. Iya. Nah kalau tanya perjalanannya, saya kerja di Sido Muncul dari tahun 69. Pertama kali, jadi ini tahun yang ke-53 saya kerja di Sido Muncul. Dan selama 53 tahun, saya cuma ada di bagian marketing. Oke. Nah sekarang yang pekerjaan saya itu marketing, R&D, dan product development. Oke. Fokusnya di tiga itu ya Pak? Nah kalau ceritanya ya dari tahun 69, 20 tahun yang pertama tidak ada kemajuan. Ya 69 sampai 90 gitu kita bingung gimana ya. Terus saya mikir gini, kalau gitu kita niru aja. Apa yang ditiru? Yang ditiru, pabrik farmasi. Oh oke. Nah, pabrik farmasi, jadi kita berusaha supaya, kenapa ya pabrik farmasi bisa hebat, langgeng gitu. Hebat aja, kalau hebat kan tidak cukup langgeng. Jadi soal kepercayaan. Maka itu dari tahun 90-an saya berusaha untuk bagaimana orang percaya sama Sido Muncul. Itu yang kita lakukan. Jadi building trust ya Pak? Iya, building the trust. Gitu.
Pak, tapi waktu awal masuk ke family business, ini kan berarti third generation ya Pak? Kalau secara blood ya, secara law second generation. Oke. Kalau secara blood third generation, kalau secara law second generation. Ya, second generation. Waktu itu pas masuk Pak, karena kan aku juga second generation nih Pak, sama Bapak kan. Jadi aku penasaran, waktu Pak Irwan masuk pertama kali, itu dipaksa, diharuskan, atau memilih? Oh enggak, ya sekarang saya mau kerja apa? Jadi waktu itu, benar waktu itu saya mikir gini. Saya kerja di farmasi pertama. Terus di farmasi itu setahun dari 68, tempat om saya. Oke. Terus akhirnya saya mikir, iya ya tempat saya itu ada Sido Muncul, papa mama saya itu punya Sido Muncul. Kenapa ya saya kok mati-matian di tempat ini? Gitu. Nah langsung saya pindah. Saya pamit, terus saya bilang saya mau masuk Sido Muncul. Masuk di Sido Muncul, ya itu di marketing aja. Waktu itu udah ada marketing, namanya sales. Oh ya, Ya, sales, pokoknya saya di situ aja. Terus di situ aja. Jadi bukan karena milih, tapi kepaksa gitu. Iya, berarti kepaksa kan Pak? Kepaksa. Tapi berarti Bapak punya sense of tanggung jawab juga kan? Maksudnya, enggak. Itu cuma kepaksa. Kepaksa karena nggak punya, mau kerja mana, nggak punya pendidikan. Jadi orang juga ngerti saya itu, saya nggak mungkin lah kerja sama orang kayak waktu itu. Nggak ada yang mau nerima saya. Kenapa Pak? Ya nggak punya pendidikan, udah gitu reputasinya itu bukan reputasi pekerja, reputasinya itu party-party. Gitu. Iya, Fun life berarti Bapak waktu dulu. SMA itu saya suka party-party, jadi kita nggak mungkin lah saya bisa kerja. Maka itu saya langsung Maksud Bapak selama SMA party mulu? lulus SMA. Ya selama SMA sama setelah itu 2 tahun kan lagi kacau negeri ini waktu itu. Jadi saya cuman ya enggak party-party lah. Keliling-keliling, naik motor, kemana-mana gitu. Oke. Jadi YOLO ya Pak? Bapak tahu YOLO nggak? YOLO. You only live once. Oh filmnya James Bond dong. Emang iya? Oh, Itu You udah zaman Only Live dulu. Twice. Oh iya, tapi James ini Bond. one ya. Iya, Ini iya. kalau YOLO misalnya, ya. kalau anak-anak muda sekarang Pak, anak Ini ketemu generasi, aduh, YOLO, oke. Jadi kalau anak-anak muda sekarang, I was kalau YOLO at that time. iya, Yeah, I kalau was. berarti Bapak you were YOLO at that YOLO. time. Nah berarti Bapak masuk, habis itu Bapak karena terpaksa kan, karena Bapak nggak ada Terpaksa. pilihan. Tapi Bapak enjoy kan Pak? Apa pressure? Wah harus membangun. Enggak enjoy. Perasaannya ya kayak biasanya orang kerja di jamu, di Sido Muncul, pikirannya bayangin jadi kontraktor, teman saya bisa jadi kontraktor, itu aja. Jadi setiap kali cuma mikir, waduh kok. Jadi enggak, sebenarnya kepengen keluar cuma enggak ngerti mau kemana gitu. Oke. Ya. Pak, tapi kan Bapak masuk, habis itu pasti Bapak berarti langsung diajarin tuh, dimentorin sama keluarga Bapak. Kalau aku kan kayak waktu awal masuk sama bapakku digerus kan. Oh, papa mama saya nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong, nggak banyak teori, gitu. Loh, papa kamu kan memang dentis ya? Iya, dulunya dentis, Iya, tapi nggak pernah dentis. praktek. Iya tahu dentis, tapi punya papa mama saya ndak ngajarin apa-apa. Ya, tapi ngajarin ada yang bagus. Dia ngajarinnya gini. Waktu pertama kerja dia pesennya gini. Gimana Pak? Kamu tuh ya nek sama karyawan jangan nyakitin. Ngomongnya yang genah. Genah itu bahasa Jawa. Iya, yang benar. Ngomongnya yang beres, yang Iya. benar, jangan nyakitin. Itu aja. Ajarannya cuma itu. Dia sendiri nggak bisa ngajarin lah. Saya juga memang nggak mau belajar kemana-mana sih. Jadi Bapak ya udah cuma ya prosesnya aja gitu ya? Oh, iya, langsung proses. dijalanin? Ya, pokoknya salah-salah melulu lah. Pak, berarti kan Bapak udah lama banget kan, 53 tahun. Terus sebagai seorang entrepreneur Pak, biar bisa perusahaannya sustainable, gimana cara biar Bapak bisa terus relevan? Ya waktu itu selama hampir 20 tahun saya bingung kok nggak maju-maju ya. Terus suatu hari saya juga lihat saya mesti meniru aja. Saya nggak punya ilmunya, siapa yang saya tiru? Farmasi. Farmasi. Ya pokoknya membangun kepercayaan. Yang kedua, partnernya dunia farmasi apa? Kedokteran. Iya. Nah, dokter itu salah satu yang saya suka, yang menginspire saya itu, yaitu adalah sumpahnya Hippocrates. Yang mengatakan bahwa I will treat
my passion with my heart, mind, and knowledge. Jadi saya, waduh hebat bener nih ya. Dengan hati, akal, dan knowledge. Kalau gitu saya mesti mengelola sudah muncul dengan hati, akal, dan regulasi. Nggak boleh dibalik. Nah itu. Tapi kalau ada yang ditiru, itu kita tuh jalannya di track yang benar gitu. Yeah. Jadi kita mesti seperti dunia farmasi harus mendapat kepercayaan, dan itu yang kami lakukan selama hampir 32 tahun ya. Terus kami juga selalu yang pertama di dalam membuat produk mesti ngikutin hati kecil kita dulu. Misalnya yang gampang ya, hati sama akal itu kan kalau kita buat produk, boleh enggak keluarga kami minum? Yeah. Jadi produk ini yang pertama harus untuk keluarga kami sendiri. Yeah. Harus mau minum dan yakin bisa minum. Ya itu kira-kira konsepnya seperti itu. Pak, berarti kalau tadi ngomongin soal produk, aku penasaran awalnya sejarahnya ada produk tolak angin tuh gimana Pak? Oh, tolak angin itu pertama kali nenek saya membuka sebuah toko jamu tahun 40 di Jogja. Di Jalan Ketandan 8. Salah satu produknya yang pertama adalah jamu masuk angin namanya. Oke. Jamu 7 angin. Oke. Terus tahun 51 di Semarang ketika mendirikan pabrik jamu, dirubah jadi tolak angin. Jadi dulunya rempah-rempah diseduh, sekarang jadi diserbuk. Oke. Ya, kemudian tahun 94 karena teknologinya memungkinkan, kami menginovasi menjadi sebuah produk yang dicampur madu, diekstrak dulu. Oke. Sehingga ya waktu itu saya mikir ya, saya aja kalau minum tolak angin itu diseduh dulu, butuh waktu lama ya. Terus kemudian diminum itu aja pahit rasanya gimana ya. Nah terus saya waktu itu mikir wah ini mesti pakai ini aja, digunain, diganti aja. Oke. Pakai yang manis, yang enak. Terus dibikin packagingnya juga yang simple. Simple, kemudian dikembangin yang sugar free. Iya. Nah, Itu kapan sih Pak? Jadi perkembangannya itu mulai setiap apa? Jadi ada nggak sih Pak kayak timeline? Oke, pengembangan produk dari sini itu harus setiap 3 tahun dievaluasi. Itu ada nggak Pak? Enggak ada timeline. Saya timeline aja barusan tahu beberapa tahun ini. Bener setelah beberapa tahun ini ya Pak berarti? Iya, setelah kita go public baru kita tahu timeline. Oh iya benar, kalau go public kan detail banget tuh Pak. Harus tahu. KPI sekali Iya. itu istilah-istilah itu baru saya ketahuin setelah kami go public. Tapi yang pasti saya ingat tahun 94 saya membuat tolak angin dalam bentuk cair itu karena saya ngukur diri saya sendiri minum tolak angin ini berat, pahit. Sehingga apalagi orang lain. Gitu. Iya. Ya. Jadi kami rubah pakai cair. Kemudian 94, 95, 96 kita berusaha iklannya Sofia Lacuba, Pak Renald Kasali, Mas Tiawan Jodi, Ahmad Dhani, Wine Prakusa. Siapa aja tak minta untuk membantu mengendorse. Terus yang tahun 2006 saya membuat iklan Anna Maria. Oke. Ya waktu itu Roy ditangkap karena kasus narkoba. Iya. Tapi malah iklan itu sales kami naik 5 kali lipat. Wow. Ya waktu itu. Itu perjalanannya kira-kira seperti itu. Tapi kalau soal timeline, enggak lah. Karena idenya kan enggak setiap kali muncul. Iya. Gitu, kita berusaha. Saya beberapa kali kok meluncurkan produk-produk baru. Ya tapi kalau 10 mungkin yang 8, 7 enggak berhasil. Oke. Ya. Berarti Bapak memimpin perusahaan itu banyak pakai intuisi ya Pak? Dibandingin saya pakai teori, strategi. Enggak. Saya enggak pakai intuisi aja. Yang pertama yang saya gunain golden rules. Oke.
Ya toh? Ya. Jadi perbuatlah seperti apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu. Ya. Saya bayangin aja kalau saya jadi peminum tolak angin, saya jadi konsumen, apa mesti yang saya sukain? Ya. Jadi saya ukurannya saya sendiri. Itu aja. Ya kalau intuisi itu karena pengalaman ya. Karena pengalaman. Jadi karena pengalaman misalnya ada orang lain membuat produk yang langsing gitu, ya. Ya saya pengalaman, nggak mungkin orang langsing karena minum jamu. Ya toh, nggak mungkin orang langsing itu bisa karena gen, bisa karena makannya lebih sedikit, karena olahraga. Ya kan susah. Jadi hal-hal seperti itu, COVID. Kita membuat misalnya pada waktu COVID 2 tahun yang lalu, kita juga tidak mengatakan bahwa kami akan meneliti obat untuk COVID gitu. Karena secara logika saya mikir ya nggak mungkin COVID bisa disembuhkan pakai jamu, diobati pakai jamu. Dan seandainya jamu bisa membunuh virus COVID, saya rasa nggak ada orang mau minum jamu lagi. Ya begitu hebatnya. Betul. Virus saja mati. Kamu berani minum jamu kalau virus mati karena COVID? Kan nggak berani toh. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Pak, dari perjalanan yang banyak banget yang Bapak sudah lalui, kan pasti banyak momen ups and down. Ada nggak Pak, boleh ceritain nggak momen yang paling berat yang Bapak pernah hadapi menjalani bisnis? Oh ya itu tahun 70-an kami punya utang 46 juta. Oke. Salesnya cuma 800.000. Wow. Kan kamu ada Bank Mega toh Papa ya. Coba kalau perusahaan dikasih utang 46, salesnya cuma 800.000 gimana? Ya toh pusing toh. Pusing lah. Pusing. Banknya pusing, kita lebih pusing lagi. Tapi waktu itu kita selamat ya, artinya kita bisa membuat produk namanya Pel Amor. Oke. Ya, itu kami ngiklanin ya, saya buat produk kecantikan tahun 72 itu kita iklanin lewat 2 radio Agustina Junior sama P2SC itu FM pertama di Jakarta tahun itu. Terus salesnya naik loh, jadi 12 juta dalam bulan ketiga. Lumayan dong Pak. Oh, enggak lumayan lagi, mujizat itu mujizat iya. itu. Terus akhirnya? Ya lunas utangnya. Utangnya lunas. Dalam berapa? Dalam waktu 5-6 bulan. 5-6 bulan. Di panitia urusan PUPN waktu itu masih PUPN, panitia urusan piutang negara. Lunas. Terus kemudian tahun 2004 ketika kami meluncurkan energy drink. Itu kita salah prediksi, kita membeli bahan di akhir tahun 2004 kebanyakan. Kita pikir salesnya itu bakal misalnya 40 juta ya di bulan Desember. Ternyata salesnya cuma 3 juta. Jadi kita ditagih utang nih. Waktu ditagih utang karena bahan yang kita beli kan harus dibayar. Ya ditagih utang ya bingung kita. Mau utang ke bank, banknya nggak boleh. Karena ya banknya mungkin takut ya. Padahal kita tidak bangkrut, kita itu cuman kelebihan stok. Pak, gitu. Selain tadi kelebihan stok sama utang, ada lagi nggak Pak kesalahan yang paling berkesan yang Bapak pernah lakuin di perusahaan, terus itu menjadi pelajaran yang berharga banget? Lupa saya, nggak ada saya rasa. Oh bagus dong Pak. Nggak ada, cuman nggak punya ide lain gitu. Bagus, nggak salah tapi juga nggak maju. Tapi nggak maju. Tapi Bapak berarti, apakah Bapak adalah seorang entrepreneur yang sering gagal atau enggak menurut Pak Irwan? Oh ya, nggak maju-maju lah apa namanya dari tahun 69 sampai 85, 86, 87. Nggak maju-maju gimana ya. Terus nggak punya ide apa-apa gitu. Ya baru tahun 90-an, 95, 96 gitu. Yang nggak ada memang karena pendidikan dan tidak punya pengalaman kerja dan tidak mau belajar gitu. Oh Pak Irwan tuh nggak mau belajar? Oh saya belum pernah ikut seminar. Saya nggak pernah mau ikut seminar jadi nggak mau belajar dan nggak suka baca. Itu berubah nggak Pak?
Ya enggak berubah sampai hari ini. Loh, sampai hari ini untung ada YouTube. Jadi saya tiap hari cuma nonton YouTube dari pagi sampai malam. 10 jam saya tiap hari nonton. Sampai sekarang ini? Iya. Udah 5-6 tahun. Oh, oke. Iya, saya belajar dari YouTube banyak. Pak, aku penasaran. Tadi Bapak bilang kan, Bapak merasa ini nggak maju-maju nih kan, stuck gitu. Terus Bapak melakukan apa saat lagi stuck itu? Ya, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Saya kan belum pernah juga bisnis lain. Oke. Coba saya nggak pernah bisnis apa-apa. Saya ini cuma sudah muncul aja dari awal. Loh, kalau saya bangun hotel tentrem ini karena waktu itu punya duit, nggak ngerti mau buat apa, ya paling aman dibeliin tanah toh. Iya. Dibeliin tanah, terus dibangun hotel. Gitu. Jadi bisnis yang tidak punya resiko. Mana kamu lihat sudah muncul punya bisnis di luar ini, misalnya batu bara, minyak sawit, atau nggak pernah. Iya. Nggak punya ide, nggak ngerti mau apa. Udah intinya itu. Pak, tapi ini menarik sih dengan pengalaman yang Pak Irwan punya gitu ya. Kan Bapak tahu sekarang banyak banget anak muda yang mau jadi entrepreneur dong Pak, yang mau punya usaha sendiri. Nah Bapak ngelihatnya sekarang anak-anak muda ini apa nih Pak? Kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki? Anak muda sekarang itu jauh lebih hebat daripada zaman-zaman saya. Karena ya teknologi, informasi gitu ya. Dan pemerintahnya juga mensupport gitu. Salah satu contoh, kan banyak anak muda yang kaya-kaya mendadak. Ya, bukan mendadak, jadi hebat seperti, ya banyaklah anak-anak muda yang buat, apa itu namanya? Startup. Kemarin saya ketemu ya di sebelah saya, itu yang kemarin kita bareng di istana. Itu ada yang ikan. Saya tanya, "Duh, kamu usahanya apa?" "Ikan, Pak." "Wah, ikan gimana ya?" "Oh, saya buatin itu, Pak. Pengalengan." "Oh, berapa salesnya?" 2,2 T. Loh, ini anak muda umur 27, 2,2 T. Ya hebat loh. Jadi anak muda sekarang itu tidak bisa di-compare dengan generasi-generasi lama. Ya, dan sekarang ini anak-anak muda itu teknologi itu membuat tidak tergantung kepada pengusaha besar lagi. Siapa yang kreatif, dia akan maju. Ya kalau nggak kreatif memang nggak bisa maju, tapi banyak. Dan nggak tergantung, coba sekarang retail. Orang buat pakaian sendiri, nggak tergantung sama apa toko-toko. Sama retail, retail yang gede-gede. Dulu mereka kan bisa mesti jualan antri, online. Desain, mesti. Sekarang mana ada. Ya juga udah beda ya Pak dunianya juga. Lain lah, dunia ini lain. Dan mereka itu mendapat kesempatan yang lebih banyak dan karena pendidikan, karena situasi, ya, teknologi itu buat mereka jadi jauh lebih kreatif. Iya. Tapi apa Pak pelajaran terpenting yang sebagai seorang entrepreneur yang Bapak bisa share ke generasi muda? Oh ya, kalau menurut saya nomor satu itu adalah network. Jadi Agree. Network itu jadi orang kalau sekolah, kalau bekerja di mana itu sebenarnya yang paling berharga adalah network. Kalau punya network dia bisa sukses. Ya coba sekarang kayak ilmu yang sekarang kita gunakan itu juga hari ini nggak ada yang bisa digunakan, terlalu digunakan untuk bisnis kita. Apa coba? Kamu dulu sekolahnya apa? Multimedia communication. Oh, kalau itu bisa sekarang cocok. Tapi kebanyakan ada dentist yang jadi marketer. Betul. Iya toh? Bapak juga dentist jadi pengusaha. Ya Bapak, ya dentist. Oh itu kalau Bapak itu memang pinter dan semangat gitu. Iya. Dan punya timing yang tepat dia maju gitu. Kalau saya kan enggak, saya kan cuman ya jamu aja, sampai hari ini jamu doang dan di marketing aja saya. Udah keluar dari itu nggak pernah. Iya. Pak, tapi kan Bapak sudah menjalani marketing for so long ya Pak. Tapi Bapak emang passionate di marketing. Bapak udah bisa nge-crack nggak sih formula marketing yang paling jitu? Ya formulanya sebetulnya gampang. Asal produknya baik ya laku. Kita nggak usah dipikir yang lain-lain. 4P, price, placement, produk, price, apa ya terakhir apa gitu. Menurut saya nomor satu produk. 80%. Asal produknya baik,
dicari orang, udah nggak usah mikir yang lain, produknya harus baik gitu aja. Oke. Nanti marketingnya gimana, komunikasinya gimana itu udah Ya yang nggak usah penting produknya. bagus-bagus, asal produknya baik ya laku. Ya kalau produknya jelek, kamu mau komunikasi kayak apa juga nggak laku. Apalagi Iya. zaman sekarang. Bener sih Pak. Zaman sekarang asal kayak tentrem nih, wah enak makanannya bagus, apa hotelnya, lokasinya bagus. Nggak usah diiklanin, orang lihat sendiri. Iya. Apalagi sekarang ya lebih gampang kan Iya, taruh jauh. informasi. Pokoknya produknya mesti baik. Kalau mau network, anak-anak zaman sekarang itu harus membangun network dan dia harus tahu bahwa tempat di mana kerja dia sekolah itu adalah tempat dia membangun network. Setuju. Dan yang kedua, kalau mau hebat, produknya harus baik. Iya. Gak usah mikir susah-susah. Iya. Kuncinya di produknya ya Pak. Ya, nomor satu produk yang baik. Pak, Bapak kan sekarang tadi udah ngomongin banyak soal generasi muda. Kalau generasi muda kan kayak aku lah ya, nggak usah jauh-jauh. Kan kadang-kadang suka capek gitu ya Pak, pingin nyerah gitu-gitu. Bapak ada nggak sih momen dimana kayak Bapak capek, terus kayak mau nyerah. Terus gimana cara Bapak overcome itu? Wah, kalau itu sering lah, sama lah. Itu pengalaman setiap orang, capek, bosen, lihat tetangga lebih hebat. Tapi saya juga nggak bisa keluar-keluar dari sini, nggak ngerti mau apa. Dan kalau dipikir-pikir, akhirnya kita sadar, oh ya semua sudah di jalan Tuhan ini, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kita mesti bagaimana. Seperti upaya manusia toh, tapi kan sebenarnya ya cara Tuhan supaya dia tidak ingin dikenal. Jadi Bapak pernah kayak mentally kayak kena gitu nggak Pak? Maksudnya kayak stres yang ekstrim? Oh, pernah sampai nggak bisa jalan, sampai rambutnya rontok. Begitu saya nggak pikiran rambutnya tumbuh lagi gitu. Gimana Pak? Bener, kamu kalau saya pernah nggak bisa jalan, saya dioperasi nih, diganti kaki. Rambutnya rontok. Ya, karena stres. kepikiran tahun 2004 itu saya lonceng kuku Bima. Oh iya, yang waktu itu yang utang mau itu ya bayar Pak ya? nggak bisa, mau bayar utang banknya nggak boleh. Jadi bank itu ya kalau kita lagi susah nyebelin loh. Maaf nih Bank Mega enggak, kalau Bank Mega. Iya, terima kasih Ya. Pak. Nanti saya sampaikan ke Bank Bapak. lain, pokoknya bank itu aja. Tapi saya stres sampai tahu-tahu nggak bisa jalan. Ya ampun, Terus Pak. rambutnya rontok semua. Udahlah. Padahal nggak bangkrut, padahal cuman kebanyakan stok aja, butuh duit untuk bridging, nggak mau ngutangin dia. Terus Bapak gimana cara overcome biar nggak terlalu kepikiran? Doa terus sekeluarga tak suruh doain, tapi manjur loh. Akhirnya lolos juga kami. Alhamdulillah. Pak, nextnya apa? Goal apa lagi yang Bapak ingin capai? Loh, saya salah satu ya, kita sukses di jamu. Kemudian kita punya pabrik bahan baku. Kemudian goal ke depan itu saya kepengen supaya Sido Muncul ini bisa ini loh, bisa punya network ya, misalnya membantu UKM. Ya, yang punya kontak dengan kita, yang punya hubungan. Nah, salah satu yang kami kerjakan yaitu cita-cita saya itu kepengen yang besok tanggal 22 ini saya resmikan adalah memuliakan tanaman obat. Tanaman rempah Indonesia. Karena tanaman rempah ini kasih contoh jahe. Jahe itu kan ada minyak atsirinya. Minyak atsirinya itu cuma 1%. Nah, saya kepengen bekerja sama dengan peneliti-peneliti. Labnya sudah ada di pabrik. Untuk meneliti tanaman rempah Indonesia ini. Padahal tanaman rempah itu bisa menjadi pendorong ekonomi. Makanya saya nanti ngeresmiin cita-cita saya, ya harapan saya nanti tanaman rempah ini bisa menjadi berkualitas seperti abad ke-17 waktu VOC datang ke sini. Ya. Menarik, amin Pak. Ya. Dan juga lebih sustainable ya Pak. Jadi kita berguna untuk lebih banyak orang. Dan kita juga bisa lebih banyak
bekerja sama dengan UKM Betul. gitu. Sebab sebagai penerima SDGs, proper emas dari KLHK, kita punya tanggung jawab moral untuk berpartisipasi membantu program-program pemerintah. Iya. Dan kemarin juga udah ya Pak, kan ada tuh beberapa kerjasama sama Kemenko PMKM juga, jadi Ya, semoga ya, bisa baik. terus dan lebih sustainable Ya, ya Pak. Pak, sebelum kita akhiri obrolan kita main game dulu Pak biar nggak kaku. Wah, ini gamenya apa ya? Oke. Jadi gamenya namanya jawab semaunya. Jadi Bapak tinggal jawab aja, tapi Bapak jangan mikir, jadi langsung jawabnya. Oke? Siap Pak? Ya, siap. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Pegang handphone. Oke. Waktu kecil, hal yang paling memalukan yang pernah saya alami adalah? Sekolah. Kenapa, Kita Pak? turun naik dari kelas 6, diturunin kelas 5. Kok bisa? Lah ya waktu itu ada namanya percobaan. Iya, probation kan Pak? Ya, Iya. kalau bahasa Belandanya voorwaardelijk. Oke. Pak, orang nggak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya? Penakut. Oh, Bapak penakut? Iya, takut gelap. Oh, Bapak takut gelap? Takut tidur sendiri. Oh gitu. Iya. Menarik. Next ya Pak, saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti? Seperti orang, enggak bisa jawab saya ini. Kenapa? Bapak nggak pernah bete? Enggak ya, semua saya pahamin, saya berusaha untuk memahami. Wah, luar biasa. Iya. Oke. Enggak bete, setiap kali orang ngomong misalnya yang aneh gitu, saya bayangin kalau saya jadi dia, wah saya mungkin lebih aneh gitu aja. Loh, tapi benar. Saya kalau lihat orang ya jengkelin gitu, saya enggak, kalau saya bilang ya udahlah. Makanya saya bilang pemerintah ini sekarang orang bilang pemerintah salah. Saya enggak, saya bilang wah kalau saya jadi pejabat ini saya lebih jelek. Gitu. Karena memahami aja. Oke. Jadi saya Wah, menarik. enggak pernah bete belakangan ini loh ya. Iya, Dulu bete bete terus. terus. Kalau dulu apa ya lupa saya. Karena Bapak udah bijaksana sekarang. By the way, ini pertama kali pertanyaan ini dijawabnya nggak ada loh Pak sama orang. Jadi Bapak adalah orang pertama yang bilang nggak pernah bete. Enggak, saya Hebat berusaha memahami orang lain. Nice. Oke, next Pak. Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang teman-teman nih Pak. Teman-teman di pergaulan Bapak bilangnya Bapak Wah, nggak pernah ngerti dia ngomong apa tahu. Ya kalau ngomong yang jelek, saya nggak tahu dia ngomong apa. Dan dia nggak berani. kalau bagusnya apa berarti? Bapak sukanya dipanggil apa? Masa nggak ada Wah, dijulukan? Ada. Waduh, Anda itu loh, baik sekali loh, sering membantu orang. Saya bilang, enggak, saya cuma beriklan sebetulnya. Iya, saya benar beriklan, tapi orang bilang, wah, beramal. Enggak, saya enggak beramal, saya beriklan. Pokoknya saya jawab, saya beriklan. Sembari membantu, sembari berpromosi. Iya. Iya. Oke. Next Pak. Saya merasa hidup pada saat Pada saat orang bilang, terima kasih. Loh, bener. Kalau orang bilang, makasih ya Pak Irwan gitu, saya merasa hidup ya Pak? enggak, hati saya tentram gitu. Tentram. Iya. Oke. Nasihat terbaik Pak yang pernah orang berikan ke Bapak? Ya mama saya ya sering ngomongin itu ya. Jangan ngomong kasar sama karyawan. Terus ngalah aja sama saudara gitu. Dan itu Bapak terapkan berarti ya? Ya dengan susah payah. Enggak, pertama susah payah, tapi akhirnya ngakuin loh, ngakuin saya. Iya. Sampai ketika ibu saya enggak ada, papa saya enggak ada, saya ngakuin guru marketing saya yang terbaik adalah orang tua saya. Iya. Suruh ngalah, itu benar. Ngalah itu udah paling baik. Ngalah dalam arti apa nih Pak? Ya meskipun orang dia benar, kita ngalah aja. Karena menurut mama saya mungkin ya yang dimaksud gini loh. Orang berbantah itu karena berbeda sudut pandang. Iya. Dan hasilnya kan asumtif. Iya. Jadi kamu nggak perlu berbantah. Menarik. Ngalah aja. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Menurut saya kebahagiaan adalah? Hati yang damai, yang tentrem ya. Iya, setuju. Oke Pak, ini pertanyaan
bener-bener terakhir. Ya, 2 kali lagi juga boleh lah. 2 kali lagi boleh, gak apa-apa. Pak, ini aku selalu tanya ke semua narasumber aku yang masuk ke podcast Ngobrol Sore Semaunya. Kan obrolan kita nih bakal stay selama-lamanya nih Pak, di YouTube, di platformnya CXO Media gitu ya. Kalau misalkan nanti Pak Irwan 5 tahun lagi iseng nonton lagi nih episode kita ngobrol kita hari ini. Apa yang Pak Irwan sekarang ingin sampaikan ke Pak Irwan di 5 tahun mendatang lagi nonton? Oh ya, mungkin ada yang ketinggalan ya. Saya selalu nonton yang sudah, saya bilang, kenapa dulu saya nggak ngomong gitu ya. Jadi kalau ada nanti, kalau ada yang salah, ya mohon dimaafkan. Gitu kan, bisa juga nggak sesuai sama zamannya. Iya. Ya 5 tahun lagi beda. Sering saya nonton, waduh kenapa saya jawab gitu ya. Tapi ya udahlah. Bagus Pak, berarti bisa buat evaluasi kan Pak? Iya. Everybody make mistake lah. Ya udah, ini insya Allah 5 tahun lagi kita ngobrol lagi ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Ya. Pak Irwan, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya episode kali ini. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media platform dan pastinya juga YouTube CXO Media. Bye-bye.